pokoknya kita mau wawancarain tentang kayak generasi muda zaman sekarang gitu Bu, yang udah lupa sama nilai-nilai idealisme di sini di negara ini. Nah pertanyaannya tuh yang pertama, bagaimana sih pendapat Ibu tentang peran generasi muda sekarang? Terhadap nilai idealisme. Iya. Kalau menurut saya memang satu kondisi yang memprihatinkan bahwa remaja-remaja saat ini itu sudah mulai menipis ya rasa idealismenya, padahal remaja saat ini itu adalah calon pemimpin masa yang akan datang, sehingga mungkin memang harus ditinjau kembali dari sistem pendidikan. Kata saya sebagai dosen, kenapa nilai-nilai idealisme dari remaja itu sudah mulai menipis, dan itu harus ditumbuh kembangkan lagi karena mereka lah calon pemimpin dari masa depan. Terus yang kedua nih, kira-kira menurut pendapat Ibu apa sih yang menyebabkan generasi muda saat ini tidak memiliki nilai idealisme? Karena perkembangan zaman ya kalau menurut saya. Jadi perkembangan zaman menyebabkan terjadi perkembangan teknologi. Jadi teknologi berkembang, jadi remaja saat ini sudah mulai mereka gampang sekali ya untuk mendapatkan berita-berita, contoh-contoh informasi yang membuat mereka berpikir bahwa ternyata suatu idealisme itu bisa juga kok, kita nggak punya pun tidak apa-apa. Jadi perkembangan teknologi itu menurut saya itu problemnya dari situ. Jadi ada positif, perkembangan teknologi itu positifnya ada, negatifnya juga ada. Terus kira-kira solusi apa sih yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini? Solusinya menurut Ibu? Solusinya kalau menurut saya kembali lagi ya dari sistem pendidikan. Jadi kita sudah mulai meninggalkan budaya-budaya yang kalau zaman saya sekolah dulu tuh, kita dari SD tuh pendidikan masalah moral dan lain-lain itu sangat kuat. Kalau sekarang kan dianggap hanya sebagai pelengkap, yang penting siswa itu sudah dapat selesai. Masalah mereka menerapkan atau tidak sudah dianggap tidak lagi menjadi satu tanggung jawab dari pihak sekolah. Nah, kalau saya rasa itu mungkin sebaiknya diterapkan kembali, bahwa jangan memfokuskan pendidikan itu hanya pada teori, tapi perlu diperhatikan bahwa anak-anak didik kita juga butuh pendidikan moral. Terus Bu, apakah kayak kegiatan Karang Taruna itu bisa menjadi jawaban terbaik buat menuntaskan masalah ini? Menurut Ibu gimana? Bisa menjadi salah satu solusi ya, karena remaja-remaja sekarang kan jadi menghabiskan waktu untuk lebih senang ke mall gitu kan, bahkan menghabiskan waktu hanya untuk ngobrol-ngobrol untuk suatu hal yang tidak ada hasilnya. Tapi dengan Karang Taruna kita bisa ngobrol, sharing, tapi manfaatnya ada. Kita bisa share berbagai ilmu, kita bisa belajar bagaimana untuk bersosialisasi dalam lingkungan. Kalau menurut saya itu salah satu solusi yang baik juga. Terus Bu, pertanyaan terakhir, menurut Ibu siapa orang yang harusnya berperan aktif dalam mengatasi masalah ini Bu? Apa orang tua, lingkungan sekitar, atau ya pemuda-pemudi itu sendiri? Oke, kalau untuk masalah idealisme, mungkin segala sesuatu anak itu tumbuh kembang tuh dalam lingkungan keluarga. Jadi kalau menurut saya yang paling penting adalah keluarga dulu. Bagaimana orang tua dalam lingkungan rumah lah yang paling kecil ya. Cara mendidiknya ya Bu? Bagaimana cara mendidiknya. Kalau dia di luar rumah, dia punya lingkungan lagi, misalkan sekolah itu adalah tanggung jawab guru ataupun dosen. Nah, di luar lagi dari lingkungan rumah maupun sekolah, itu sudah menjadi tanggung jawab individu. Tapi kalau misalnya base di rumah sudah cukup kuat, saat kita terjun ke lapangan sebagai remaja, tentunya remaja tersebut akan menjadi lebih kuat untuk tidak terpengaruh pada hal yang negatif. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya buat wawancara dengan kami. Ya, selamat malam Ibu. Malam.